Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi dengan saya Laila, host Fokus, podcastnya Kemenku Pusat. Nah, pada episode ini bakal bincang-bincang tema menarik nih bareng narasumber kita, yaitu Kak Safira Maharani Putri atau biasa dipanggil Kak Lala. Ini merupakan lulusan psikologi Universitas Pendidikan Indonesia. Selain itu, Kak Putri pernah menjadi Putra Putri Bumi Siliwangi runner-up pertama sebagai owner Genah, voice over Askara, dan sebagai guru di sekolah Bineka. Oke, sebelumnya kita sapa dulu ya Kak Lalanya. Halo Kak Lala. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Kak Lala kabarnya? Alhamdulillah dapat banyak sekali energi baik, jadi kabarnya sangat sehat. Alhamdulillah sehat ya, senang dengarnya. Apalagi di musim pandemi seperti ini ya Kak, di mana kita harus menjaga kesehatan jasmani, rohani, dan tentunya mental. Nah, Betul. di kala pandemi seperti ini, semua aktivitas kan ini ya Kak, disuruh di rumah aja. Tentunya mengganggu mental orang-orang nih Kak. Ada yang stres, sedih, frustasi gitu sama kesehatan mental. Bahkan ada yang tiba-tiba nangis gitu karena ingin main gitu kan. Nah, menurut Kak Lala, apa sih kesehatan mental itu? Oke, kalau bahas apa sih kesehatan mental itu, sebenarnya bisa dibilang suatu aspek yang sangat penting gitu ya di dalam kehidupan kita. Kalau dulu, sekarang udah banyak banget sih orang yang melek tentang kesehatan mental. Tapi kalau dulu kan ketika ada orang yang ke psikolog, pasti dipandangnya, wah gila nih orang nih gitu ya. Tapi sekarang alhamdulillah ternyata sudah mulai banyak orang-orang yang melek gitu akan kesehatan mental tuh penting ya. Nah, bisa dibilang kesehatan mental ini tuh sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jadi kalau kita ngerasa nggak enak badan, biasanya kita check up kan ya ke dokter. Ada apa nih yang salah? Nah sebenarnya sama juga dengan keadaan mental kita. Kita nggak perlu nunggu sakit mental dulu baru ke psikolog. Tapi sebenarnya ketika kita ngerasa kok kayak ada yang nggak bener ya. Misalnya kok lagi overthink banget ya, tapi nggak tahu kenapa. Kalau ditanya kesehatan mental apa, tentu itu adalah aspek di dalam kehidupan kita yang sangat penting banget, bahkan bisa menjadi tolak ukur dalam kita berkegiatan di keseharian gitu. Kenapa sih Kak kita itu harus menjaga kesehatan mental kita? Ya sih, sebenarnya setiap orang tuh punya mental yang berbeda-beda ya Kak tentunya. Tapi itu ada beberapa yang tidak kuat gitu Kak sama mental sendiri, kayak tidak bisa menjaganya karena itu dirasa berat gitu Kak. Yang paling utama adalah sebenarnya manusia itu ngapain sih di dunia gitu ya. Banyak dari kita yang nggak ngeh atau lupa gitu bahwa kita tuh di dunia ini, di sini, sekarang tuh sedang berusaha untuk beraktualisasi diri kalau kata Maslow ya. Ada teori segitiga Maslow, dan yang paling dasar itu kayak kebutuhan biologi, terus keamanan, kasih sayang, cinta. Nah, yang paling atas adalah aktualisasi diri. Nah, kenapa sih kita harus beraktualisasi diri? Karena itu yang akan membentuk kita gitu. Itu yang akan membentuk bahwa kita itu manusia loh yang punya sesuatu keinginan dan hasrat untuk menjadi sesuatu gitu di kemudian hari. Kalau misalnya ngambil contoh simpel ya, ketika kita punya tujuan nih, oh misalnya saya ingin banget masuk ke jurusan psikologi, dan ternyata terwujud, maka akan ada gairah-gairah di dalam tubuh saya yang, oke, saya harus semangat nih menjalani hidup. Tapi kebayangkah kalau misalnya kita nggak punya tujuan gitu, nggak tahu mau ngapain, tentu kita akan males gitu buat menjalani hari. Dan itu nggak dapat dipungkiri ya, walaupun saya orang yang
bukan dibilang selalu ya, tapi saya suka punya cita-cita kecil yang membuat saya ingin terus hidup di keseharian, itu tetap aja pasti ada satu masa di mana saya benar-benar malas ngapa-ngapain gitu. Satu masa di mana saya ngerasa capek buat berkegiatan. Maka dari itu kesehatan mental ini begitu penting loh gitu. Nah, kalau misalnya dibilang kesehatan mental orang-orang itu berbeda-beda, iya banget ya. Ada yang ketika dikasih masalah A, oh saya biasa aja nih. Tapi ketika orang berbeda dikasih masalah yang sama, dengan porsi yang sama, dengan cerita yang sama, belum tentu orang tersebut bisa bertahan gitu dengan permasalahan tersebut. Maka dari itu, kita perlu dan sangat penting untuk mengenal siapa sih kita, lalu kita itu sukanya apa, kita itu nggak sukanya apa, dan sesimpel apa sih yang bikin kita senang, apa sih yang bikin kita sedih. Karena terkadang hal-hal seperti itu ya susah gitu untuk dipertanyakan ke dalam diri. Ketika kita mengalami mental breakdown, karena itu merupakan hal yang wajar untuk dialami, kita tahu apa yang perlu kita lakukan. Karena belum tentu orang yang kita ceritakan itu sama perasaannya dengan yang kita rasakan. Karena yang benar-benar tahu kita adalah diri kita sendiri. Maka dari itu sangat penting ya untuk kita mengenal diri kita sendiri. Nah, jadi kesehatan mental ini ternyata penting banget ya Kak buat membentuk kayak diri kita sendiri. Nah, lalu apa saja sih Kak macam-macam penyakit mental yang dapat mengganggu produktivitas kehidupan manusia? Wah, kalau bahas tentang apa aja ya, mental illness apa aja sih yang bisa mengganggu produktivitas? Karena kalau misalnya memang kita sudah merasa ada yang mengganggu produktivitas, berarti itu memang sudah ada sesuatu nih di mental kita gitu ya. Karena memang pada dasarnya kita itu hidup untuk bertumbuh dan berkembang ya. Kalau misalnya ada penghambat di dalamnya, nah berarti ada apa-apa nih. Nah tugasnya adalah untuk kita menelaah kira-kira apa sih yang terjadi sama kita. Kita memahami lagi apa yang salah, terus apakah ada yang kurang dalam memenuhi kebutuhan, atau ada sesuatu apa nih gitu. Kalau misalnya bahas yang mengganggu produktivitas dari hal kecil ya, kayak overthinking, itu pun sudah bisa mengganggu produktivitas kita. Terus stres akan tugas misalnya, sesimpel tugas gitu. Kita ketika stres, maka kita nggak akan maksimal dalam menjalani sesuatu, dalam mengerjakan sesuatu tugas gitu. Lalu misalnya kalau stresnya sudah berkumpul dan banyak, maka akan terjadi burnout. Nah kita udah bener-bener capek nih untuk menjalani sesuatu. Misalnya kuliah sampai bener-bener males banget, bahkan nggak bisa bangun dari kasur gitu. Jadi kalau misalnya bahas tipe-tipe mental illness, tentu banyak banget ya. Dan dari yang paling ringan sampai yang paling berat gitu, itu sangat banyak. Kalau misalnya ditanya bentuk penyakitnya apa, tentu kita kadang nggak bisa dapat semua hal itu dengan penjelasan gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah ngerasa nggak nyaman, nggak apa-apa, bisa diatasi sendiri dulu nih, kira-kira bisa enggak. Misalnya, oh saya suka banget sama menulis, lakukanlah menulis dulu. Oh saya sukanya bercerita dulu. Tapi kalau udah nggak kuat banget dengan apa yang dialami sendiri, maka boleh langsung ke profesional. Oke, seperti itu ya Kak. Tentunya kayak stres, terus overthinking, itu kan pasti dipengaruhi oleh faktor-faktor ya Kak. Nah, faktor apa saja sih yang menyebabkan seseorang ini mengalami kesehatan mental atau gangguan mental? Kalau bahas faktor-faktor, itu balik lagi ya ke setiap orang, karena tentu setiap orang ini memiliki faktor-faktor apa aja sih yang bisa memengaruhi mentalnya gitu. Tapi hal yang perlu kita garis bawahi adalah
ketika kita merasa tidak nyaman akan sesuatu, itu pasti ada alasannya. Nah, cuma kita nih yang bisa mengetahui faktor apa sih itu. Misalnya, oh ternyata dengan saya scrolling Instagram secara sering dan terus-menerus, misalnya satu hari saya scrollingnya 18 jam itu non-stop misalnya ya. Berarti kan sisanya cuma buat tidur. Kebayangkan betapa memengaruhi sekali nih Instagram bagi kehidupan kita. Oh ternyata saya jadi ngerasa insecure. Saya jadi comparing sama diri orang lain dengan diri saya. Saya jadi ngerasa bahwa saya ini kurang sempurna gitu. Nah itu kita sudah bisa waspadai. Ternyata faktor Instagram pun saya bisa mengalami hal-hal yang saya tidak inginkan, hal-hal tidak nyaman yang saya tidak ingini, kayak gitu. Yang pasti, yang tadi ya. Nah, jadi tuh faktor-faktor itu sebenarnya kembali lagi ya Kak ke diri masing-masing gitu. Ada yang mungkin kebanyakan scroll TikTok, lihat orang ini jadi menuntut sendiri, Instagram. Jadi tuh kita tuh kayak memandang orang lain, bukan menjadi diri kita sendiri gitu ya Kak ya? Ya, betul sekali. Banyak hal faktor-faktor yang membuat diri saya ini nggak bisa gini nih, kurang nih, kenapa ya, kok dunia itu kayak nggak adil, kok Allah itu jahat, kayak gitu ya. Kita jadi seakan-akan selalu membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Tapi ketika saya sadari kembali, kita itu semuanya punya kehidupan masing-masing dan semuanya itu punya jalan hidupnya masing-masing. Bisa jadi saya sedang ada di ujian A nih. Nah, teman saya ini udah lolos di ujian A dan dia sedang ujian B, misalnya seperti itu. Nah, semuanya itu pasti memiliki permasalahannya masing-masing. Karena terkadang kan kita kalau lagi sedih itu suka merasa menjadi orang yang paling sedih sejagat raya gitu ya. Padahal setiap orang pun punya masalahnya masing-masing dan setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing. Jadi kalau misalnya kita udah mulai ini membandingkan diri kita sama orang, mulai membandingkan jalan hidup kita yang sekarang dengan jalan hidup orang, ingat aja kalau Allah itu penulis skenario yang paling baik. Jadi Allah pasti ngasih hal yang baik buat kita, yang paling baik dan yang kita butuhkan gitu ya, bukan yang kita ingin. Seperti itu. Nah ternyata dengan saya selalu menerapkan hal tersebut, saya percaya bahwa ada yang mengatur ini semua loh. Saya jadi berkurang gitu untuk membandingkan diri dengan orang lain. Jadi bukankah sayang energi kita kalau kita pakai untuk membandingkan diri? Mending kita pakai untuk berkarya, untuk beraktualisasi, untuk mengerjakan apa yang kita ingin. Seperti itu. Bagaimana supaya orang-orang tuh bisa menerima itu Kak? Karena ya kayak dalam artian tuh menerima hal tersebut walaupun sebenarnya itu tuh mengguncang mental Kak. Udah mulai kena nih mentalnya, harus ngapain sih, bingung gitu. Nah yang paling sering saya lakukan adalah saya memahami diri saya sendiri. Saya benar-benar mengenal siapa sih diri saya. Karena terkadang ya walaupun kita, misalnya saya hidup 23 tahun, tapi belum tentu saya benar-benar mengenal diri saya. Nah ketika saya mengenal, saya ternyata lagi suka ini, lagi suka itu tuh. Biasanya saya mengerjakan hal-hal yang saya suka. Karena tentu ya kalau kita mengerjakan hal-hal yang kita suka itu, pasti mood kita tuh jadi lebih baik, kita memiliki energi untuk beraktivitas, dan lain sebagainya. Terus, saya menerapkan mindfulness. Ini mungkin kurang lebih 2 tahun saya mulai menerapkan mindfulness ini gitu. Nah, mindfulness ini itu adalah suatu konsep di mana kita benar-benar sadar akan apa yang kita hidupi saat ini. Nah, kalau misalnya kita ngomong pikiran, pasti pikiran itu senangnya jalan-jalan ya. Kita ngebayangin masa depan kita terus-menerus ada di masa lalu kita, dan terus menyesali masa lalu barangkali. Kok aku dulu gini ya? Kok aku dulu gitu ya? Atau terus-menerus mencemasi masa depan, khawatir gitu. Ini gimana sih masa depan aku?
ntar aku kerja apa sih? Ntar aku kuliah apa sih? Ini mungkin gak sih nikah umur segini? Dan masih banyak lagi ya kalau bahas masa depan. Nah, di mindfulness ini, itu diajarkan untuk kita tuh hidupnya here and now, di sini dan saat ini. Jadi kita bukan mencemaskan masa depan dan bukan menyesali masa lalu. Kita berdirinya di sini loh. Nah, kita sadari di sini. Terkadang sesimpel kita bernapas, kita pun lupa kalau kita sedang bernapas. Kita lupa bagaimana sih caranya bernapas gitu. Nah, di mindfulness ini tuh diajarin sesederhana kita menyadari bahwa kita sedang bernapas. Oh, lagi narik oksigen nih. Oh, sedang menghembuskan karbon dioksida nih, seperti itu ya. Nah, lalu selain here and now, mindfulness ini mengajarkan untuk tidak judgmental. Jadi kita menganggap semuanya itu, apa yang terjadi di dalam hidup kita, itu benar-benar netral. Sebagaimana dia datang. Misalnya, kita mau pergi nih sama pacar kita. Hujan. Nah, biasanya kan kita langsung menghujat hujan gitu ya. Tuh, kok hujan sih, kan aku mau pergi, dan lain sebagainya, marah-marah gitu ya. Padahal di mindfulness ini tuh diajarkan bahwa oh, sekarang hujan, maka kalau sedang hujan, apa yang bisa saya lakukan? Oh, menunggu. Terus, oh, kalau lagi nunggu kira-kira enaknya ngapain ya? Oh, bisa baca buku dulu nih, seru. Oh, bisa baca buku dulu. Jadi kita bisa melihat semua hal itu netral dan tidak kita nilai menjadi sesuatu yang negatif. Karena kalau misalnya kita nilai negatif, tentu ya kita jadi dapat energinya tuh energi yang jelek gitu. Dan kita jadinya capek karena kita marah-marah terus. Karena kita menyalahkan terus sesuatu yang terjadi di dalam diri kita. Barangkali itu sih, seperti apa ya, tips and trick barangkali ya. Ternyata banyak banget ya tips dan triknya dari Kak Lala. Yang sangat bermanfaat buat kita nih. Jadi tuh kita nggak boleh nih kayak belum terlaksana kayak nanti aku lulus telat gimana, aku nanti ini. Jadi kayak harus sekarang ya sekarang, ayo kita pikirin sekarang gitu, jangan kemana-mana gitu ya Kak ya. Betul sekali. Tapi emang bener sih, sebagian orang yang buat overthinking, kayak saya sendiri aja suka mikir nanti gimana gitu. Tapi emang diri sendiri tuh kurang sadar gitu Kak. Terus bagaimana sih supaya mental kita tuh tetap sehat di saat pandemi seperti ini yang kita juga tidak tahu kapan usainya gitu. Bahwa hidup itu memang penuh dengan ketidakpastian. Kita itu hidup memang teka-teki gitu, kita nggak tahu setahun ke depan kita akan jadi apa. Kayak saya dulu menolak banget kalau jadi guru gitu. Saya nggak mau banget jadi guru. Saya kuliah di UPI kan non-pendidikan gitu, psikologi. Tapi ketika orang bilang, oh nanti jadi guru ya, saya tuh kesel karena saya nggak mau itu loh jadi guru. Tapi ternyata setelah lulus saya jadi guru. Karena tidak tahu itu loh kita. Dengan apa yang akan kita suka di masa depan, dengan apa yang kita suka sama saat ini, belum tentu sama. Dan hidup pun demikian gitu, kita benar-benar abu-abu dengan apa yang akan terjadi di masa depan. Termasuk pandemi ini, kita nggak tahu ya kapan pandemi ini akan berakhir. Lalu apa sih yang bisa kita lakukan? Apa sih yang bisa kita lakukan dan hal tersebut menunjang mental kita tuh sehat gitu, aman, damai, tentram kayak gitu ya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita mengetahui bahwa apa sih yang bisa saya kerjakan saat ini. Nah, dulu ketika pandemi awal-awal, saat kita lockdown gitu ya, kan itu benar-benar nggak boleh keluar rumah. Jujur, untuk saya tipe orang yang selalu keluar rumah, selalu ke coffee shop untuk mengerjakan sesuatu, itu terbebani. Karena ada yang hilang nih di dalam diri saya. Saya nggak bisa bertemu sama teman-teman, nggak bisa menikmati coffee shop yang damai tentram gitu ya. Tapi terjebak di dalam rumah, di dalam kamar. Nah,
Ketika awal-awal pandemi itu, saya sadari ketika saya bangunnya siang terus, kan kalau udah kayak gitu biasanya udah nggak stabil gitu ya, si habit yang kita punya. Oh, bangunnya jadi kesiangan terus, makannya jadi nggak bener, tidurnya jadi nggak bener. Maka apa sih yang harus saya lakukan? Oh, yang paling pertama saya lakukan adalah saya memperbaiki habit yang saya miliki. Saya mulai bangunnya tuh subuh ketika azan, saya bangun dan saya tidak tidur lagi. Yang saya lakukan adalah saya langsung mandi. Ketika udah mandi, saya langsung beraktivitas. Apa aja, mau itu mengerjakan tugas. Kalau saya waktu itu memulai bikin kebun di rumah. Nah, ternyata dengan saya melakukan habit-habit baru nih, saya mulai membuat konten di Instagram, bercerita pada teman-teman tentang pandangan saya, tentang apa yang pernah saya alami, tentang kebun. Ternyata dari hal-hal kecil tadi yang saya buat menjadi suatu habit yang baru, itu memberikan dampak positif bagi badan saya. Nah, itu yang bisa dilakukan di pandemi. Apa yang kita sukai, mari kita coba lakukan saat ini. Daripada kita terus-menerus mengeluh gitu dengan keadaan kapan ini selesai, terus kok gini terus, kok PPKM terus, seperti pikir gitu ya, banyak banget hal-hal yang bisa kita lakukan di rumah, jadi nggak selalu di luar. Cuman memang dengan keterbatasan ya, misalnya sosialisasinya jadi berkurang, jarang ngobrol sama teman. Tapi alhamdulillah juga sekarang media sangat membantu, karena kita juga jadi mudah ya untuk bertemu dengan teman secara digital. Pertanyaan terakhir nih, apa sih pesan kakak untuk generasi muda sekarang supaya lebih aware terhadap kesehatan mental? Baik, kalau dibilang pesan ya, paling sama dengan yang pertama saya katakan, bahwa kesehatan mental kita itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Kalau misalnya di ilmu psikologi, itu ada namanya psikosomatis ya, ketika kita punya pikiran yang banyak atau mental kita terganggu, itu bisa masuk ke fisik kita loh. Misalnya, kita tuh lagi banyak pikiran nih, nah terus kita mah gitu ya, ngerasa mah perutnya. Nah bisa jadi, ketika kita ngerasa kok makan kita tuh aman-aman aja kok, nggak telat, terus misalnya secara vitamin aman-aman aja kok. Nah bisa jadi itu tuh terjadi karena memang ada sesuatu hal yang salah nih, walaupun bukan dari fisik kita, tapi dari pikiran kita, dari mental kita. Maka dari itu, untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan yang sedang kita lalui saat ini, untuk menghadapi permasalahan apapun yang sedang kita alami saat ini, kita tentu ya perlu memiliki fisik yang sehat dan mental yang sehat. Bermanfaat sekali ya Kak, alhamdulillah. Jadi episode ini tuh benar-benar manfaat banget buat kita supaya bisa menjadi diri kita sendiri. Oke, buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini, semoga ilmunya bermanfaat dan kita bisa menjadi lebih kuat dan aware terhadap kesehatan mental kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.